Di antara makna dari waktu berdekatan itu ketika kita bisa berkomunikasi dengan seseorang di jarak yang sangat jauh, tetapi kita bisa berkomunikasi dalam waktu yang sangat pendek. Bahwa salah satu di antara tanda kiamat itu sebagaimana katanya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ketika seorang itu sudah mampu berkomunikasi antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya yang sangat berjauhan, namun bisa berkomunikasi dalam waktu yang sangat singkat, sebagai syarah dari sabda Nabi SAW masa berdekatan. Bagian dari makna masa berdekatan sebagaimana disebutkan oleh para ahli ilmi adalah kurangnya berkah dari waktu kita. Kurangnya berkah dari waktu yang kita miliki. Orang-orang dulu, Bapak dan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu bisa membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, ada yang sampai 2 kali khatam dalam sehari. Ada yang sampai 2 kali khatam dalam sehari. Dan sampai Ramadan, sampai berakhir Ramadan nanti, ada di antara keluarga kita yang belum khatam, tidak sempat khatam bacaannya, maka yakinilah bahwa orang itu termasuk orang lalai, tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam satu Ramadan. Itu bagian dari berkahnya waktu. Para ulama dulu, masa mereka itu menuntut ilmu mungkin hanya 10, hanya 20 tahun, tetapi mereka itu mampu menulis berjudul-judul buku dan berjilid-jilid buku. Mereka itu sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa di antara waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala adalah ketika dalam keadaan duduk di dalam majlis ini. Bahkan di antara mereka ada yang mengajar, lalu imla, nyuruh murid-muridnya itu menulis. Sambil menunggu muridnya menulis, mereka itu ratusan kali istighfar, puluhan kali mereka itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini kita para guru terkadang kita nunggu murid kita ngerjain tugas sambil WA-an, sambil nonton YouTube dan lain sebagainya. Bahwa suatu ketika nanti itu kurang lebih maknanya bahwa suatu ketika itu satu tahun itu laksana satu bulan. Satu bulan itu laksana satu pekan, satu Jumat. Biasa nggak kita dengar itu satu Jumat, Pak? Yang paling banyak itu satu minggu, ikut-ikutan. Yang sudah menyala di korek api itu dinyalakan ke daun yang sudah kering itu, menyala dalam waktu yang sangat singkat. Artinya satu hari itu sudah sangat singkat. Para ulama, arti dari fitnah itu adalah segala sesuatu yang melalaikan kita dari ketaatan. Segala sesuatu yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Bahwa fitnah itu memungkinkan terjadi pada diri kita. Fitnah itu memungkinkan terjadi dalam keluarga kita. Fitnah itu memungkinkan terjadi di tempat kita beraktivitas, di masyarakat kita, di kantor kita dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa segala jenis fitnah itu bermunculan. Fitnah itu dalam bentuk pasangan, fitnah itu dalam bentuk harta, dalam bentuk pekerjaan, dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk ucapan, dalam bentuk tindakan, dalam bentuk ekonomi, dalam kaitannya dengan bisnis, dalam kaitannya dengan pendidikan. Dan sekarang ini sebagaimana tadi kita sebutkan, sudah banyak bermunculan dan kemudian juga masih akan bermunculan. Segala sesuatu yang dapat melalaikan kita dari Allah, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah fitnah. Tanda-tanda kecil kiamat yang tadi kita sebutkan itu
Untuk apa itu disebutkan? Kita ingin menekankan pada salah satu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang Arab Badui. Suatu ketika ada seorang Badui datang kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Rasulullah, mata sa'ah, mata as-sa'ah, kapan akan terjadi kiamat? Kapan terjadi kiamat? Ini pertanyaan seorang Arab Badui yang sudah masuk Islam kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, kapan akan terjadi kiamat? Ketika itu Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam balik bertanya kepada sahabat tersebut, "Mada a'adatta laha?" Apa yang telah Anda siapkan untuk menyongsong menghadapi kiamat? Ini penekanannya, ini poinnya Bapak dan jamaah sekalian. Bahwa untuk apa kita menyampaikan tanda-tanda kiamat itu? Untuk apa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada tanda-tanda kiamat? Dan untuk apa tanda-tanda kiamat itu kita ketahui saat ini? Kita ingin agar manusia ini sadar bahwa kiamat sudah dekat. Kalau kiamat sudah dekat, maka pertanyaannya adalah apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kiamat? Untuk menghadapi kiamat. Perhatikan jawabannya Arab Badui tadi. Ketika ditanya oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mada a'adatta laha?" Apa yang telah Anda siapkan untuk kiamat itu? Kata Arab Badui tadi, bahwa aku mempersiapkan untuk menghadapi kiamat itu bukanlah mengandalkan banyaknya sholat, bukanlah mengandalkan banyaknya puasa, bukanlah mengandalkan banyaknya sedekah, tetapi yang aku andalkan untuk menghadapi kiamat itu adalah hubbullahi wa rasulih, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ketika mendengarkan penegasan Arab Badui tadi, bahwa sungguh beruntung orang ini kalau dia benar dalam ucapannya itu. Dalam sabdanya yang lain, bahwa anta wa ma'aman ahbabta, engkau nanti di akhirat bersama dengan orang yang engkau cinta. Engkau nanti di akhirat akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kalau sekarang ini engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, nanti pun engkau akan ada di dalam naungan cinta Allah bersama dengan Rasulnya di akhirat. Ini sangat penting Bapak dan jamaah sekalian. Jadi teman hidup kita itu sangat menentukan masa depan kita. Teman hidup kita sangat menentukan masa depan kita. Kita mencintai istri kita, kita mencintai anak kita, kita mencintai suami kita, kita mencintai orang tua kita, kita mencintai rekan kerja kita, kita mencintai partner bisnis kita misalnya. Karena apa kita mencintainya? Kalau kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka nanti pun kita akan bersama dengannya di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Perintah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada di antara kita yang malas mengikuti majelis ilmu, maka kita menerangkan, kita menyampaikan tanda-tanda kiamat yang sudah banyak bermunculan ini, agar kemudian kita segera bangkit dari kemalasan kita itu untuk hadir ke majlis-majlis ilmu, menimba ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya ada jomblo yang hadir, banyak. Nah, yang jomblo ini, kalau ada jomblo yang hadir, Anda sudah memiliki nafkah, memungkinkan Anda sudah menafkahi pasangan, lalu kemudian Anda menunda-nunda, kita sampaikan bahwa tanda-tanda kecil kiamat banyak yang bermunculan, bahwa hendaklah segera Anda menikah. Segera menikah. Saya tidak mengatakan bapak-bapak yang sudah punya nambah lagi. Saya tidak katakan itu. Khawatir saya menyakiti hati ibu-ibu. Bapak dan jamaah sekalian, ini bagian dari syariat yang mestinya kita perhatikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya harta,
mestinya sudah mampu umrah, mampu haji, jangan ditunda-tunda. Segera daftar, tunaikan umrah, tunaikan haji. Jangan sampai kemudian malaikat maut datang menjemput kita, lalu kemudian kita ada dalam kelalaian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua, terkadang bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah banyak tua itu pintu rezekinya itu justru di masa tuanya banyak bermunculan. Mungkin juga ada di antaranya pebisnis muda yang hadir, yang kemudian sekarang ini kita perhatikan rumah sudah punya, mungkin juga kendaraan sudah punya, bahkan terkadang mau nambah lagi. Salah satu di antara yang mesti kita perhatikan menghadapi masa depan kita di akhirat adalah setelah kita meninggal dunia, kita ingin ada jejak sedekah yang kita tinggalkan. Jejak sedekah yang kita tinggalkan. Ada berapa, Pak? Ketika seorang meninggal dunia, putus pahalanya kecuali ada tiga doang. Yang pertama, ilmu yang diajarkan. Yang kedua, sedekah jariah. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Perhatikan, yang ada pada ini memungkinkan juga ada ustadz yang hadir di sini, mohon maaf. Satu-satunya yang bisa mengumpulkan tiga hal ini adalah para penuntut ilmu. Dia bisa menyedekahkan hartanya, dia bisa punya anak soleh, dan kemudian dia bisa mengajarkan ilmunya. Berbahagialah Anda yang punya ilmu dan ilmunya diajarkan, punya anak, anaknya soleh, punya harta di sana. Dalam hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan ini penutup. Kalau nanti sudah habis waktunya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada 7 amalan yang mengalir pahalanya meskipun pelakunya itu sudah ada di alam kubur. Ada 7 amal soleh yang mengalir pahalanya meskipun pelakunya itu sudah ada meninggal dunia di dalam kuburnya. Tadi sudah disebutkan ada berapa? 3. Ada 3. Kita lanjutkan yang keempatnya adalah mushaf yang diwariskan atau diwakafkan. Mushaf yang diwakafkan. Kemudian yang selanjutnya adalah masjid yang dibangun. Masjid yang dibangun. Ini disebutkan oleh Imam Al-Albani atau Al-Munziri dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, dan kemudian mudah-mudahan saya lupa apakah dihasankan atau disahihkan oleh Imam Al-Albani hadis yang mulia ini. Kemudian selanjutnya adalah sumur yang digali. Sumur yang digali. Kemudian yang selanjutnya adalah air yang dialirkan. Irigasi atau apalah namanya. Yang penting air yang kita alirkan itu untuk kebutuhan kaum muslimin pagi atau di zaman sahabat, mudah-mudahan terjadi di kalangan tabi'in. Di sana ada seorang yang menderita sakit di lututnya selama 7 tahun kurang lebih. Dia sudah berkeliling mencari obat, mencari tabib, mencari dokter dan lain sebagainya, namun tidak ditemukan yang dapat mengobatinya. Pergilah dia kepada seorang ahlul ilmi, minta nasihatnya. Lalu seorang alim tersebut kemudian mengatakan bahwa hendaklah engkau mengalirkan air untuk kebutuhan umat Islam. Allah Ta'ala, dialog penghuni surga dengan penghuni neraka. Penghuni surga dengan penghuni neraka. Ketika penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka apa yang kalian butuhkan, penghuni neraka menjawab, anfidu alaina minal ma. Kebutuhan kami yang sangat mendesak saat ini adalah kalian memberikan kepada kami minum air. Subhanallah, Bapak dan jamaah sekalian. Ini keutamaan memberi minum. Dan ini sebagai penutup dari tausiah untuk diri kami pada kesempatan ini dan untuk kita semua. Semoga ada manfaatnya dan kita berdoa semoga Bapak Ibu khususnya yang
beriktikaf di masjid kita ini dan secara umum siapapun yang mendengarkan tausiah pada sore ini, agar puasa kita diterima oleh Allah